Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulai itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya dia akan tepati. Oleh sebab itu pada saat kesempatan demi kesempatan yang dia masih berikan untuk kita di dunia ini, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Biarlah kita mau pergunakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita yang ada di surga akan menuntun kita, akan membimbing kita sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia duduk di atas bulatan bumi. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ia yang memerintah di dalam surga adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya. Ya, karena Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Yang di hadapannya terpampang rahasia-rahasia masa silam yang akan datang dan yang jauh di balik segala laknat. Kegelapan dan kehancuran yang telah diakibatkan oleh dosa dapat melihat wujud daripada maksud-maksudnya yang penuh kasih dan berkat itu. Meskipun awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tangannya. Dan akan hal ini segenap penduduk alam semesta, baik yang setia ataupun yang tidak setia, satu waktu akan mengerti. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Tuhan yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 34. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya, dia berada di takhta surga. Dia adalah pribadi yang dapat melihat akhir dan awalnya. Sebagaimana dia menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Di sini dikatakan meskipun awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Ya, dan akan hal ini segenap penduduk alam semesta, baik yang setia ataupun yang tidak setia, suatu waktu akan mengerti. Ya, kita akan mengerti. Ya, walaupun saat ini kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi biarlah kita menurut saja apa yang Tuhan katakan. Ya, karena di ujung jalan sana kita akan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, sebagaimana para rasul, ya, yang Tuhan sudah berikan kepercayaan kepada mereka. Ya, mereka juga tidak mengerti maksud Tuhan memakai mereka. Ya, tapi akhirnya mereka bisa mengerti bahwa perjalanan yang mereka jalani itu bukan hanya untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan banyak orang. Ya, karena kita hidup di dunia ini, ya, kita membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu biarlah setiap apapun yang kita lakukan, kita boleh memancarkan akan kasih Tuhan itu. Dan kesempatan yang Tuhan masih berikan, biarlah kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena di sini Tuhan adalah gunung batu kita. Ya, pekerjaannya begitu sempurna karena jalan Tuhan adalah jalan keadilan. Tuhan penuh dengan kesetiaan. Dia tidak pernah curang karena dia adalah adil dan benar. Ya, jadi hanya kepada Tuhanlah
kita akan mendapatkan ya kesempurnaan itu. Karena segala jalannya adalah keadilan. Ya, Tuhan adalah Bapa kita yang mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Dia juga adalah Raja Agung dari alam semesta. Kepentingan-kepentingan kerajaannya adalah juga kepentingan-kepentingan kita. Dan kita harus bekerja untuk membangunnya. Ini ditulis di dalam Khotbah di atas bukit halaman 123. Ya, dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Kalau kita anak-anaknya, biarlah kita dapat menurut akan Bapa kita yang ada di surga. Ya, ini kita harus mempunyai iman. Kita harus mempunyai kepercayaan yang penuh hanya kepada Tuhan. Karena kita sudah membaca nasihat firman Tuhan ini setiap hari. Kita sudah mendengarkan itu setiap hari. Apakah kita tidak ada hati untuk bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bantu saya Tuhan, untuk menjalankan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan saya. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Ya, sehingga jalan-jalan kita adalah jalan-jalan menuju keselamatan. Di sini juga dikatakan, menguduskan nama Tuhan memerlukan kata-kata yang diucapkan dengan rasa hormat, yang dengannya kita menyatakan yang maha tinggi. Namanya kudus dan dahsyat. Dalam sikap apapun, sekali-kali kita tidak boleh menganggap enteng gelar atau nama panggilan Tuhan. Ya, jadi kita jangan sembarangan mengucapkan akan nama Tuhan itu. Dan jangan memandang enteng itu semua. Karena namanya adalah kudus. Ya, di sini bagaimana kita harus menghormati akan pencipta kita. Walaupun pada saat ini mungkin kita sudah melakukan suatu kesalahan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah dari kesalahan itu, biarlah kita mau datang kepada Tuhan mengakui semua itu di bawah kaki salibnya. Disitulah kita akan menerima pengampunan. Dan pada saat pengampunan itu diberikan, apakah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya atau malah kita menganggap enteng. Dan disitulah bagaimana pada saat kita menganggap enteng semuanya itu kembali lagi menjadi pilihan kita, sehingga Tuhan tidak dapat lagi menuntun kita, dan kita akan jauh daripadanya. Oleh sebab itu, biarlah apapun yang kita lakukan, kita meminta tuntunan Tuhan saja. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Ya, setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, setan tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Ya, biarlah kita mau dikendalikan oleh kuasa Tuhan saja. Meminta akan bimbingannya, meminta akan tuntunannya menjadi bagian masing-masing kita. Ya, karena kita hidup di dunia ini, kita hidup hanya sementara. Ya, biarlah kehidupan yang sementara ini kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga kita boleh lebih mengenal, lebih mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Dalam doa kita memasuki kamar audiensi yang maha tinggi, dan kita harus datang ke hadapannya dengan perasaan hormat. Malaikat-malaikat menutupi wajah mereka di hadapannya. Kerubin dan serafim yang bercahaya dan suci mendekati taktanya dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Berapa banyak lagi kita, makhluk yang terbatas dan berdosa, harus datang dengan sikap hormat di hadapan Tuhan pencipta kita. Khotbah di atas bukit halaman 121. Ya, jadi malaikat-malaikat yang ada di sekeliling Tuhan pun, mereka pun yang menghormati akan Tuhan, akan pencipta dunia ini. Ya, apalagi kita, ya manusia yang penuh dengan dosa. Pada saat kita datang kepada Tuhan, biarlah kita datang dengan penuh hormat, ya, dengan kesungguh-sungguhan hati kita.
Ya, berapa banyak lagi kita makhluk yang terbatas dan berdosa harus datang dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Ya, inilah yang menjadi suatu pelajaran untuk kita. Ya, sehingga di dalam setiap kehidupan kita tidak salah melangkah. Ya, sehingga pada saat kita menjalankan akan perintah Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan suatu sukacita yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, kembali lagi bagaimana teladan Yesus yang dia berikan untuk kita. Ya, Yesus diajarkan oleh orang tuanya yang mengenai pelajaran-pelajaran daripada hukum Taurat itu, daripada firman Tuhan itu setiap harinya. Jadi situlah bagaimana Yesus selalu mendengungkan akan lagu-lagu di dalam hatinya dari firman Tuhan ini. Yesus juga mengalami hal seperti kita. Dia juga mengalami kesedihan, dia mengalami kebosanan. Itu adalah manusiawi. Tapi pada saat dia mengalami itu semua, dia selalu datang ya kepada Bapaknya. Dia meminta akan kekuatan, dia meminta akan kesanggupan sehingga dia bisa melewati itu di dalam kehidupannya. Ya, karena Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Dia harus berkorban, dia harus memberikan darahnya di atas kayu salib. Dia harus menebus kita sebagai umat yang berdosa ini. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi oleh karena kasih Yesus yang begitu luar biasa bagi kita, sehingga dia dapat melayakan kita. Biarlah kita terus merenungkan ya akan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan masing-masing kita, sehingga kita boleh mengerti misi daripada Yesus berada di dunia ini. Ya, pada saat Yesus memanggil murid-muridnya, ya murid-muridnya langsung meninggalkan setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Di situ mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, tapi mereka mau mengikuti dia karena mereka tahu inilah panggilan yang menyentuh hati mereka, yang dapat membuat mereka penuh dengan sukacita itu. Sehingga dimanapun Yesus berada, mereka pun berada. Tetapi dalam kebersamaan murid-murid ini dengan Yesus, banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati mereka. Ya, sehingga pada saat Yesus ditangkap untuk disalibkan, semua murid-murid terpencar. Ya, karena mereka belum mengerti benar. Tetapi semuanya itu harus terjadi. Semuanya itu harus digenapi. Dibutuhkan pengorbanan. Kristus harus mati di kayu salib, sehingga pada saat dia mati, dia dikuburkan dan dia bangkit. Dan kembali lagi dia mengumpulkan murid-muridnya. Disitulah baru murid-muridnya mengerti dan mereka diberikan kuasa untuk menyampaikan akan kabar keselamatan kepada semua orang. Jadi biarlah kita dapat meminta akan tuntunan Tuhan itu supaya dapat menjadi bagian kita. Pada saat murid-murid ini menyampaikan kabar keselamatan, mereka juga dianiaya. Mereka juga dipenuhi dengan kesukaran, banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi mereka tahu ya, penganiayaan, tantangan, kesukaran yang mereka hadapi itu mereka harus jalani itu. Karena yang mereka sembah adalah Tuhan yang ada di surga. Di dalam penganiayaan itu ada kedamaian, ada sukacita yang mereka rasakan. Itulah Tuhan kita yang memberikan kita satu kedamaian yang kita tidak mengerti, tetapi kelak kita akan mengerti. Biarlah nasihat firman Tuhan yang kita sudah pelajari di dalam setiap kehidupan kita ini, kita boleh terus ya meminta bimbingan, meminta tuntunan hanya kepada Tuhan saja, karena dialah yang sudah menjadikan dunia ini. Ya, dunia ini adalah tumpuan kakinya. Dunia inilah ya yang menyemangati akan setiap kehidupannya. Ya, dikatakan tumpuan taktanya. Dan segenap alam semesta baik yang setia ataupun tidak setia
ada semua berkumpul di sini, tapi itulah akan dia jalani di dalam kehidupannya. Dia akan menuntun, ya walaupun orang itu jahat sekalipun, tapi masih ada di dalam lubuk hatinya yang paling dalam untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta pengampunan itu. Biarlah itu kita boleh peka dengan itu semua, sehingga kita dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk dapat memperbaiki akan kehidupan kita. Ya Tuhan kita, Bapa kita, mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Ya kalau kita disebut sebagai anak-anaknya, biarlah kita mau menurut kepada Bapa kita. Ya biarlah kita mau mempunyai iman seperti Kristus. Iman yang selalu bergantung kepada Bapaknya yang di surga. Biarlah nasihat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan saat ini dapat menjadi ya pedoman di dalam kehidupan kita, dapat menjadi penuntun sehingga jalan-jalan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah pada hari ini kita boleh mengambil komitmen kita dimanapun kita berada. Kita boleh praktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain juga akan mengerti akan kasih Tuhan, sehingga bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan tingkah laku kita mereka dapat melihat akan sinar terang surga itu, dan mereka pun dapat menjalankan juga di dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh kembali menguatkan kita, boleh kembali menyemangati kehidupan kita untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus meminta akan tuntunannya, sehingga apapun yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, dan kita juga jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, ya karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia tahu apa yang menjadi kesanggupan kita, Dia akan menyanggupkan kita. Ya walaupun mungkin kita lemah, ya walaupun mungkin kita tidak mampu, Dia akan memampukan kita untuk menjalankan semuanya itu. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh terus datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Dia saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.